Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Apa kabarnya kalian hari ini anak-anak? Sehat semuanya bukan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahannya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 3, subtematika pembelajaran 2, masih dengan tema Ayo Cintai Lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah diberikan masalah, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya atau melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati montase, siswa mampu menjelaskan teknik membuat montase dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat montase dari bahan bekas dengan kreatif. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Bagaimana perasaan kalian ketika di pasar? Adakah hal-hal yang baik dan kurang baik yang kalian lihat saat di pasar? Pak Guru ingin menceritakan sedikit pengalaman Pak Guru saat pergi ke pasar. Suasana pasar sangat ramai oleh pembeli. Ketika itu, Pak Guru masuk ke dalam pasar untuk membeli sayuran dan lauk pauk. Memasuki pasar, Pak Guru mencium bau yang tidak sedap. Bau tersebut berasal dari tumpukan sampah di pojok pasar. Tidak hanya itu, di setiap sudut pasar banyak sampah yang berserakan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tempat sampah di dalam pasar. Oleh karena itu, para pedagang membuang sampah sembarangan, yaitu di pojok pasar. Kebersihan pasar menjadi tanggung jawab semua penghuni pasar, yaitu antara penjual dan pembeli. Walaupun sudah ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan pasar, tetapi penghuni pasar tidak boleh membuang sampah sembarangan. Selain itu, perlu adanya tempat sampah untuk setiap pedagang, sehingga sampah tidak berserakan. Kondisi pasar yang kotor membuat suasana pasar tidak nyaman. Sekarang, kalian perhatikan bacaan berikut ini. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutupi hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Berdasarkan bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Nomor 2,
Mengapa pasar sangat bau? Nomor 3, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Nomor 4, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Yang kelima, menurutmu apakah Lani, Benny, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Nomor 6, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Benny, dan Udin ketika di pasar? Nomor 7, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarang sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Nomor 8, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Nomor 9, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarang, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 4 contohnya. Mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu. Diskusikan bersama temanmu. Contoh cara menjaga lingkungan, diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menanam atau merawat tanaman di rumah ataupun di sekolah, melakukan reforestasi hutan yang gundul, melakukan tebang pilih, mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos, melarang penebangan hutan secara liar. Sekarang, ayo berkreasi. Amatilah montase berikut ini. Montase adalah karya seni dengan menggabungkan beberapa gambar yang dipotong kemudian ditempel secara bersamaan sehingga membentuk gambar dengan makna baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Cara membuat montase. Yang pertama, siapkan alat, yaitu gunting. Kedua, bahan, diantaranya majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Yang ketiga, langkah-langkah membuat montase. Pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalkan badan dan kepala berbeda. Selanjutnya, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Langkah selanjutnya, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Selanjutnya, lihat hasil montase yang dibuat. Nah, tugas kalian, buatlah montase dengan tema cintai lingkungan. Ikuti langkah-langkah di atas. Selanjutnya, kalian bekerja sama dengan orang tua di rumah. Sampaikan kepada orang tuamu dampak yang terjadi jika tidak menjaga lingkungan. Buatlah rencana di keluargamu untuk lebih menjaga lingkungan. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Kita berjumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi